Jelang puasa Ramadan, pencurian hewan ternak marak terjadi di wilayah Kecamatan Junrejo. Selama 1 bulan, 30 ekor kambing di 4 lokasi raib dibawa kabur pencuri. Akibatnya, korban mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Pencurian hewan ternak kambing milik warga di Desa Junrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu terjadi pada dini hari. Sedikitnya 9 ekor kambing milik salah satu warga raib dibawa kabur pencuri selama 2 kali dalam sepekan. Maraknya pencurian hewan ternak ini tidak hanya di satu tempat, di beberapa kandang kambing milik warga. Salah satu warga korban pencurian hewan ternak mengaku, awalnya kambing yang dicuri 4 ekor, namun selang 2 minggu, 3 ekor kambing kembali dicuri oleh pelaku. Sementara pencurian hewan ternak ini tidak hanya milik Puryanto, namun juga milik warga lain. Di wilayah Mojorejo, 12 ekor kambing dicuri. Sebelumnya juga terjadi pencurian dan pelaku berhasil membawa kabur 9 ekor kambing. Sebelumnya juga terjadi pencurian dan pelaku berhasil membawa kabur 9 ekor kambing. Bapak tahunya kalau kambingnya hilang itu gimana? Sekitar ya. Ya. Sekitar jam 2-3 itu. 2 sampai 3 malam. Pagi. Ya. Itu berapa kambing, Pak? Yang dicuri, Pak? Yang pertama itu kambingnya semua jumlahnya kan 9. Ya. Yang pertama diambil 5, Ya. terus tinggal 4 diambil lagi yang terakhir. Ini berarti kedua kali, Pak ya? Iya, ambilnya 2 kali. Loh, Pak, kira-kira Bapak mungkin tahu lewatnya mana sih, Pak? Ya belakang kandang sini. Terus ke timur. Timur lalu ke utara, langsung ke jalan sana. Nggak sempat nyongkelan, Pak, pintu-pintu kuncinya pintu itu atau gimana? Enggak, yang pertama lewat di pagarnya, yang kedua lewat di bawah ini, terus pintunya ditutup dari dalam. Dari dalam. Dari dalam. Pintunya ditutup dari dalam, lewat belakang. Terus kerugian yang Bapak alami berapa, Pak? 9 kambing itu kira-kira? 9 kambing kalau sekarang kira-kira ya buat 3 ribuan aja 27 ribu 2 juta 27 juta. 27 juta ya. Kambingnya gede-gede ya, Pak? Iya, besar-besar. Baik-baik itu. Yanto Yancung melaporkan. Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Sosial melakukan pembangunan hunian sementara warga yang terdampak ancaman tanah longsor di Dusun Brau, Desa Gunung Sari, Kecamatan Bumi Aji. Hunian sementara atau huntara ini rencananya diperuntukkan bagi 5 kepala keluarga yang tempat tinggalnya terancam longsor. Seperti ini prosesi awal pembangunan hunian sementara bagi 50 warga pengungsi tanah longsor di Dusun Brau. Terlihat TNI bersama Polri gotong royong bersama masyarakat melakukan perataan tanah lokasi pembangunan hunian sementara. Hunian sementara atau huntara bagi keluarga terdampak ancaman tanah longsor di Dusun Brau, Desa Gunung Sari, Kecamatan Bumi Aji, mulai dikerjakan pembangunannya oleh rekanan Dinas Sosial Kota Batu. Sedikitnya ada 15 hunian sementara rencananya untuk para pengungsi ancaman tanah longsor. Adapun 5 hunian sementara ini dibagi menjadi 7 kopel bangunan dan ditambah 1 kapel hunian yang masing-masing kopel nantinya akan ditempati 2 kepala keluarga. Pelaksana pembangunan hunian sementara menjelaskan pembangunan ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Batu dan diperuntukkan untuk 15 kepala keluarga terdampak tanah longsor dan bentuk huniannya berjajar dengan sistem kopel yang setiap kopel dihuni 2 kepala keluarga. Rencananya, pembangunan huntara bagi pengungsi tanah longsor ini diperkirakan akan selesai dalam 1 bulan ke depan. Gini, kalau ini untuk hunian sementara, Pak. Ya. Jadi huntara itu hunian sementara yang kita bangun dari Dinas Sosial. Udah, itu aja. Nantinya ini diperuntukkan untuk berapa kepala keluarga? Ini kalau 7,5 berarti 15 kepala keluarga. Jadi ini ada berapa kopel, Pak ini? 7,5 kopel. 7,5 kopel. Jadi masing-masing kopel berapa? Masing-masing kopel 2 keluarga kali 7 berarti 14 keluarga. Nanti ada nambah 1 lagi
karena mungkin data yang masuk ke dinas ya, iya. ke dinsos ya, dinas sosial itu ada 15 KK yang Iya. perlu dibuatkan huntara. Selain nanti apa Kopel apa juga ada apa rencana kayak apa MCK atau apa? Kalau itu saya tidak tahu programnya dinas sosial, jadi saya cuma Huntara aja ini ya, ya, Pak. sementara ini untuk huntara aja. Untuk MCK itu sarana prasarana ya, kita tidak ikut nangani, tidak ikut nangani. Jadi kita cuma dapat tugas dari dinsos itu ini aja. Yanto Yancung melaporkan. 1 minggu menjelang puasa, harga sebagian besar komoditi bahan pokok dan sayuran mengalami kenaikan. Kenaikan harga ini masih relatif normal dan belum signifikan. Diprediksi dalam beberapa hari ke depan, harga bahan-bahan tersebut bisa kembali naik. Memasuki 1 minggu sebelum Ramadan, harga beberapa komoditi bahan pokok dan sayuran mengalami kenaikan. Daging ayam, telur, dan minyak mulai merangkak naik di beberapa pasar di Malang Raya. Hal yang sama juga terjadi pada jenis sayuran. Menjelang Ramadan tahun ini diperkirakan akan lebih ramai dibandingkan dengan tahun lalu karena penanganan penyebaran COVID-19 semakin membaik, sehingga aktivitas masyarakat berlangsung normal dengan mematuhi protokol kesehatan. Kondisi ini menjadi harapan warga pasar agar aktivitas transaksi jual beli bisa semakin ramai dan bisa seperti sebelum ada pandemi. 1 minggu jelang Ramadan, aktivitas di Pasar Karangploso berlangsung normal. Transaksi jual beli terjadi, hanya pembeli yang datang belum begitu ramai. Menurut salah seorang pedagang di Pasar Karangploso menjelaskan, kenaikan harga sudah berlangsung sejak beberapa hari yang lalu, seperti telur, daging ayam, minyak, dan kacang, walaupun belum signifikan dan masih normal. Di lokasi lainnya untuk jenis sayuran, harga cabai rawit mengalami kenaikan kembali setelah sempat turun dan saat ini per kilogram dijual pedagang eceran di kisaran harga 70 ribuan. Dan cabai merah besar di angka 39 ribuan, dan harga komoditi ini bisa stabil atau bahkan kembali naik dalam beberapa hari ke depan. Menjelang puasa itu naik semua. Apa-apa aja yang naik, Bu? Minyak, keltik, Ya. naik, telur naik, kacang ya naik, kacang usi itu Iya. naik. Sejak kapan naik, Bu? Ya Sudah berapa? sudah 2 minggu ini. 2 mingguan, Bu ya. Yang minyak dari harga berapa ke berapa? Minyak yang Sofia 156. Sekarang asalnya? Asalnya ya 100 berapa itu pokoknya. Rata-rata semua. Iya. Untuk bahan pokok, Bu ya. Termasuk yang telur? Yang telur itu 212 sekarang. Sebelumnya kan 180, 185. Berarti sekilonya sekarang dapat kena berapa? Sudah 21. 21 udah. 200. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Untuk menyamakan persepsi berkaitan dengan pengumpulan dan pengolahan zakat oleh takmir masjid, unit pengumpul zakat di wilayah Kota Batu agar mempunyai legalitas, dilaksanakan kegiatan rapat kerja bersama antara Basnas Kota Batu dengan takmir masjid sekota Batu. Kegiatan yang dibuka oleh Wali Kota Batu, Hajah Dewanti Rumpoko, berlangsung di salah satu hotel di Kota Batu. Kegiatan rapat kerja bersama antara Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Batu bersama takmir masjid atau unit pengumpul zakat sewilayah Kota Batu dihadiri langsung oleh Wali Kota Batu Hajah Dewanti Rumpoko, Ketua MUI Kota Batu Kiai Haji Abdullah Thohir, Kepala Kemenak Kota Batu Dr. Andes Nawawi M.Phil.I, Ketua Basnas Kota Batu Haji Ahmad Budiono beserta jajaran pengurus, serta 160 takmir masjid atau unit pengumpul zakat sekota Batu. Kegiatan ini dilaksanakan menjelang datangnya Ramadan untuk memaksimalkan potensi pengumpulan zakat, infak, dan sodako oleh takmir masjid melalui unit pengumpul zakat atau UPZ yang diberikan surat keputusan atau SK dan unit pengumpul zakat menjadi bagian dari Basnas serta mempunyai legalitas. Acara diawali dengan laporan Ketua Basnas Kota Batu Haji Ahmad Budiono. Dalam laporannya menjelaskan, dengan jumlah umat muslim di Kota Batu sebanyak kurang lebih 209.479 dan 66.000 lebih KK, pengelolaan zakat, infak, dan sodako akan menjadi potensial dalam upaya untuk pengentasan kemiskinan di Kota Batu. Hal senada disampaikan Wali Kota Batu Hajah Dewanti Rumpoko.
Dalam sambutannya sebelum membuka secara resmi kegiatan rapat kerja bersama, menyambut positif terobosan Basnas Kota Batu dengan adanya legalitas unit pengumpul zakat atau UPZ di bawah Basnas Kota Batu, sehingga pengumpulan dan pengelolaan zakat bisa lebih maksimal. Acara pembukaan ditutup dengan doa yang dihantarkan oleh Ketua MUI Kota Batu, Kiai Haji Abdullah Thohir. Pada kegiatan ini juga disampaikan materi fikih zakat dan teknis pendataan dan pelaporan. Pada sesi pertama penyampaian materi oleh Dr. Andes Nawawi MPhilI, Kepala Kemenang Kota Batu dengan materi fikih zakat. Acara rapat kerja Basnas dengan seluruh takmir masjid se-Kota Batu hari ini dikandung maksud menyamakan persepsi tentang kewajiban melaporkan penghimpunan dan pentasarupan zakat di lingkungan masing-masing kepada pemerintah daerah melalui Basnas Kota Batu. Sekaligus nanti Basnas akan menerbitkan SK sebagai unit pengumpul zakat kepada para takmir se-Kota Batu sehingga kegiatan penghimpunan dan pentasarupan zakat oleh masing-masing takmir masjid di seluruh Kota Batu ini akan menjadi legal, akan menjadi sah karena sudah mendapatkan legalitas dari aparat yang berwenang termasuk Basnas Kota Batu. Dengan demikian, ke depan tidak ada lagi persoalan yang mungkin timbul akibat penghimpunan zakat, infak, dan sedekah yang dilakukan oleh takmir masjid di seluruh Kota Batu. Kami sudah terbukti mentasarufkan dana zakat, infak, dan sedekah dari seluruh masyarakat Kota Batu, seluruh muzaki, untuk kami tasarufkan kepada fakir miskin dan asnaf-asnaf yang lain yang berhak menerima. Untuk itu, mari percayakan penyaluran zakat, infak, dan sedekah warga Kota Batu melalui Badan Amil Zakat Nasional Kota Batu. Iwan Hikmawan melaporkan. Badan Pendapatan Daerah Kota Malang melaunching SPPT PBB dan Gebiar Penuntutan Pajak Daerah Kota Malang dengan tema menguatkan kepedulian bayar pajak dalam rangka pemulihan ekonomi daerah. Wali Kota Malang melaunching secara resmi SPPT PBB tahun 2021 dengan menyematkan berbagai harapan atas terpenuhinya target PAD Kota Malang di tahun 2021 ini. Dalam sambutannya, Wali Kota Malang optimis bahwa Bapenda Kota Malang mampu untuk memenuhi target PAD. Acara berlangsung di pelataran Balai Kota Malang. Hadir pula Wakil Wali Kota Malang, Kepala Kejari Malang, Ketua DPRD Kota Malang, Sekda, dan Ketua RT dan RW. Sebelum acara berlangsung, undangan disuguhkan dengan tarian khas Malang. Acara dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan sambutan dari Bapenda Malang oleh Dr. Handi Priyanto APMSI yang mengatakan dengan dilaunchingnya pelayanan publik berbasis elektronik akan mempermudah masyarakat Kota Malang untuk membayar pajak. Acara ini mengusung tema menguatkan kepedulian membayar pajak dalam rangka pemulihan ekonomi daerah. Dalam laporannya, Bapenda Kota Malang telah memberikan pelayanan dengan beberapa aplikasi layanan masyarakat dan pekan panutan pajak seperti aplikasi SiApel atau yang disebut Sistem Informasi Pelayanan Elektronik, aplikasi Simbahe, sistem pembayaran elektronik untuk sewa stadion dan fasilitas olahraga. Acara dilanjutkan dengan pemberian penghargaan kepada komunitas grafiti yang telah membuat indah jembatan Gedung Kandang dan pemberian penghargaan kepada 6 posko PPKM Mikro terbaik. Acara dilanjutkan dengan penekanan tombol dengan terbukanya pelayanan publik berbasis elektronik oleh Wali Kota Malang, Dr. Andes Haji Sutiaji, didampingi staf dan pimpinan daerah Kota Malang. Acara dilanjutkan dengan pembayaran SPPT PBB pertama kali di minimarket oleh Wali Kota dan Ketua Tim Penggerak PKK di lokasi, dengan hasil bukti yang langsung diterima oleh Wali Kota Malang. Kami berikan apresiasi kepada UPD-UPD terkait bahwa percepatan dan memberikan kemudahan pada masyarakat menjadi komitmen dan keharusan. Maka sering saya sampaikan demikian dan itu ditindaklanjuti oleh para UPD. Ada Bapenda yang sangat memudahkan kita. Jadi tidak ada alasan bagi wajib pajak ya, ketika dia nanti ingin mencetak kan tahu alamatnya dia, atau dia klik
di tadi yang di www apa tadi ya, pajak.com itu, bapenda.com itu nanti ada ya. Terus di sana namanya siapa, WP-nya mesti masuk. Ketika hanya mencetak, karena tidak ada alasan loh saya tidak dapat ini apa SPPT karena sudah bisa dicetak di masing-masing. Masyarakat juga bisa mencetak melalui aplikasi yang sudah dibuat. Tim Liputan Batu TV melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Sebanyak 24 peserta finalis Lomba Desain Busana Batik Malang yang berhasil menyelesaikan karyanya, Rabu siang memamerkan hasil karyanya di Festival Batik Malang. Pemenang Lomba Desain Busana juga mendapatkan hadiah dari panitia pelaksana. Festival Batik Malangan yang diselenggarakan oleh Diskopindak dan Dekranasda Kota Malang menampilkan 24 finalis Lomba Desain Busana Modeswear Batik Malang, di mana masing-masing peserta Lomba Desain Busana Batik Malang melakukan parade dengan menampilkan desain busana hasil karya peserta lomba. Selain parade busana Batik Malang yang ditampilkan peserta lomba, parade juga ditampilkan oleh ibu-ibu Forkopimda. Wali Kota Malang Sutiaji yang menghadiri parade Festival Batik Malang ini mengharapkan dengan parade ini dapat mengangkat batik Malangan ke dunia internasional, mengingat batik sekarang menjadi tren di era modern sekarang ini. Sementara selain parade batik juga digelar pameran batik dan produk UMKM di halaman Gedung Kartini Kota Malang. Jadi ini kolaborasi antara Dekranasda dengan Kopindak. Selain tadi ada gelaran desainer ya, terus hari ini juga kan ada pameran UMKM. Kita ingin menggerakkan bahwa sekarang sudah mulai sesuai dengan komitmen kita saat ini bahwa recovery ekonomi harus kita kuatkan. Ini pelan tapi pasti, tapi kita tetap menjaga protokol COVID-19 ya. Dan harapannya ini nanti akan terus-menerus akan kita lakukan. Simon Alfredo melaporkan. Memeriahkan HUT Kota Malang ke-107, komunitas seniman batik di Kota Malang menggelar pameran lukisan. Pameran tersebut menampilkan puluhan lukisan dari 30 seniman lukis di Jawa Timur. Total ada 34 seniman lukis dari Jawa Timur yang memamerkan lukisan di gedung DPRD Kota Malang selama 7 hari, mulai 6 April hingga 12 April 2021. Beragam lukisan realis, naturalis hingga kaligrafi berjajar indah dan memukau pengunjung. Ada 70 lukisan yang dipamerkan di lobi gedung Wakil Rakyat ini. Pameran lukisan ini menjadi pameran lukisan ketiga yang digelar oleh komunitas Asta Citra Perupa Malang. Pandemi menjadi tantangan berat bagi seniman. Di pameran ini seniman juga sekaligus menjual lukisan hasil karya mereka. Pameran lukisan ini diharapkan menjadi angin segar bagi seniman untuk terus berkarya. Selain itu juga menjadi hiburan sendiri bagi masyarakat. Tentunya tetap digelar dengan protokol kesehatan yang ketat. Sementara pada pameran tersebut mengundang antusiasme pengunjung, masyarakat sengaja datang ke Gedung Dewan Kota Malang untuk menyaksikan pameran tersebut. Dalam rangka HUT Kota Malang ini seniman yang tergabung di Asta Citra Perupa Malang sebanyak 34 orang dari Kediri, Blitar, sama Mojokerto, selain dari Malang Raya sendiri. Ada berapa seniman Pak yang ikut? 34 seniman. Berapa lukisan Pak yang dipamerkan? 70 lukisan. Apa ada tema khusus Pak? Temanya apa Pak hari ini? Tema kita biasa mengadakan pameran itu temanya bebas. Jadi tidak mengharuskan pelukis harus gambar ini gitu. Tidak. Jadi sesuai imajinasi para pelukisnya sendiri. Simon Alfredo melaporkan.